bek kawakan Timnas Indonesia, Sandy Walsh, mengaku kerap mendapat telepon dan pesan dari para pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi. Banyaknya telepon dan pesan dari pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi itu diungkapkan bek KV Mechelen itu dalam wawancaranya bersama media Belgia, Sporza. Dalam wawancaranya, Sandy Walsh mengungkapkan dirinya ingin membantu para pemain keturunan yang berniat membela Timnas Indonesia. Pasalnya, para pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi ini akan memberikan keuntungan bagi skuad Garuda. Saya semakin banyak mendapat panggilan telepon dan pesan dari pemain yang juga ingin pindah ke Indonesia. Mereka bertanya kepada saya, bagaimana keseluruhan prosesnya? Seperti apa suasana di tim? Bagaimana perjalanannya? Saya selalu siap membantu semua orang. Karena itu hanya menguntungkan level tim, kata Sandy. Bukan tanpa alasan mengapa Sandy Walsh ingin membantu para pemain keturunan lainnya yang ingin membela Timnas Indonesia. Pasalnya, jebolan Akademi Anderlecht itu memahami proses panjang untuk mendapatkan status WNI dan berseragam merah putih. Sekadar tambahan, Sandy Walsh sudah ingin membela Timnas Indonesia sejak 2017 silam saat dirinya membela KRC Genk. Barulah pada tahun 2022, Shin Tae-yong memberikan lampu hijau untuk proses naturalisasinya dan akhirnya sah menjadi WNI pada bulan November bersama Jordi Amat. Alhasil, bisa dikatakan jika Sandy Walsh adalah pemain keturunan pertama yang dinaturalisasi Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong, meski ia menjadi WNI bersamaan dengan Jordi Amat. Bek Timnas Indonesia, Elkan Bagat terakhir kali membela skuad Garuda pada Januari 2024. Setelah itu, dirinya ditepikan oleh pelatih Shin Tae-yong karena alasan tertentu. Mundur ke belakang, Elkan Bagat sejatinya merupakan pemain yang punya motivasi dan keinginan membela Timnas Indonesia. Hal itu tercermin dari pernyataannya pada Desember 2021 silam, di mana Bagat menantikan pertandingan Piala AFF 2020. Dilansir dari laman resmi PSSI, Elkan Bagat saat itu menyebut ingin membantu Timnas Indonesia menang atas Laos dalam laga kedua grup B. Laga selanjutnya saya ingin bermain. Saya mau bermain dengan baik sesuai keinginan dan perkataan saya saat ini, kata Elkan Bagat. Terkini, Elkan Bagat sudah tak lagi jadi pilihan utama Shin Tae-yong di lini belakang Timnas Indonesia. Insiden saat dirinya tak hadir dalam playoff Olimpiade 2024 Paris pada Mei lalu disinyalir menjadi penyebab utamanya. Saat itu, Shin Tae-yong memanggil Bagat di tengah krisis bek tengah yang dialami Timnas Indonesia jelang menghadapi Guinea U23. Namun, bek yang saat ini bermain untuk Blackpool FC itu tidak hadir. Terlepas dari absennya Bagat, Timnas Indonesia akhirnya kalah 0-1 dan harus mengubur mimpi lolos ke Olimpiade 2024. Di luar Timnas Indonesia, Elkan Bagat juga masih kesulitan untuk mengamankan tempat di Blackpool FC. Dia jarang tampil karena lebih banyak berkutat dengan cedera betis dan paha dalam beberapa bulan terakhir. Media Belanda sebut Jairo Riedewald sedang diproses naturalisasinya oleh PSSI sebagai persiapan lawan Australia mendatang. Nama Jairo Riedewald kembali mencuat di tengah ramainya perbincangan para penggemar sepak bola Indonesia. Pemain yang pernah memperkuat Ajax Amsterdam dan Crystal Palace ini dikabarkan sedang dalam proses untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Menurut bocoran media Belanda Voetbal Primeur, Jairo tengah dipertimbangkan untuk memperkuat skuad Garuda menghadapi Australia pada Maret mendatang. Kabar ini bermula dari laporan Voetbal Primeur yang menyebutkan bahwa Jairo sedang dalam tahap naturalisasi. Tak hanya itu, pengamat sepak bola Belanda Denny van Laar juga memberikan konfirmasi bahwa pihak PSSI tengah bekerja keras untuk menyelesaikan proses administrasi naturalisasi pemain berusia 28 tahun tersebut. Dengan pengalaman bermain di kompetisi top Eropa, kehadiran Jairo diharapkan mampu memberikan stabilitas di lini tengah, terutama dalam peran sebagai gelandang bertahan. Laga melawan Australia yang dijadwalkan pada Maret mendatang menjadi salah satu momen krusial bagi Indonesia. Menghadapi tim dengan gaya bermain cepat dan fisik seperti Australia, Timnas membutuhkan pemain yang mampu membaca permainan dan menghadang serangan di lini tengah. Riedewald, dengan kemampuannya sebagai pengatur tempo dan duel fisik yang solid,
dianggap sebagai tambahan yang ideal untuk lini pertahanan atau tengah Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara terkait dengan keluhan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong soal padatnya jadwal Piala AFF 2024. Sebelumnya, STY menilai jadwal babak penyisian grup dengan jeda 3 hari menggunakan format home away sangat tidak ideal. Ia menyarankan agar format ini segera berubah dan dikembalikan seperti edisi 2016 ke belakang yang memakai sistem home tournament. Jangan banyak bicara, jangan banyak ngeluh. Kita fokus sajalah. Kita fokus di program yang kita sudah sepakati, kata Erick Thohir. Sosok yang juga Menteri BUMN itu menilai, setiap negara mengikuti sebuah turnamen pasti ada target yang ingin dicapai. Target Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 adalah mematangkan pemain-pemain muda mereka sebelum berlaga di turnamen lebih bergengsi ke depannya. Karena itu kan saya tidak memaksa liga berhenti. Kita fokus ke pemain muda. Memang ya, semua format melelahkan ya. Kalau kita lihat di kompetisi Eropa, mereka main di liganya. Habis itu main di Champions League di tengah kompetisi. Memang ya, kembali saya berharap apapun yang kita sudah jadikan program semua komitmen. Tegas Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki tuntutan kepada Shin Tae-yong menjelang laga Timnas Indonesia versus Filipina di laga terakhir fase grup Piala AFF 2024. Menurut jadwal, duel Indonesia kontra Filipina akan berlangsung pada Sabtu di Stadion Manahan, Solo. Erick menuntut Shin Tae-yong memberikan kemenangan di pertandingan ini. Pasalnya, laga melawan Filipina akan menentukan langkah Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Jika menang melawan The Azkals, Indonesia akan otomatis lulus ke semifinal. Target 3 poin dicanangkan Erick menyusul kekalahan 0-1 saat Indonesia menyambangi markas Vietnam minggu lalu. Saya akan minta lagi seluruh tim ya untuk kembali sama-sama bersatu. Pelatih juga fokus ke targetnya. Melawan Filipina ini harus menang, ucap Erick. Kekalahan melawan Vietnam membuat Indonesia melorot ke peringkat 2 klasemen grup B dengan 4 poin. Meski begitu, peluang Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan melaju ke semifinal masih terbuka lebar. Indonesia otomatis lulus ke semifinal Piala AFF 2024 jika menang saat menghadapi Filipina. Hasil imbang melawan Filipina juga bisa membawa Indonesia lulus ke fase knockout. Namun, di laga lainnya Myanmar hanya bermain imbang melawan Laos dan Vietnam. Kiper Como 1907 Emil Audero mengirim kode keras ingin bergabung dengan Timnas Indonesia. Hal ini jadi perbincangan hangat pencinta sepak bola tanah air di media sosial. Semua berasal dari unggahan akun X Agama Prilo. Dia menonton pertandingan Como kontra AS Roma, Senin dini hari WIB. Dalam satu momen Agam mendapat kesempatan untuk berbincang dengan Audero sambil meminta tanda tangan. Dia menanyakan kabar dan peluang untuk membela Garuda. Bagaimana dengan Indonesia? Sudah bicara dengan Pak Erick? Kata Agam. Mengejutkannya, Audero terang-terangan mengaku ingin membela Timnas Indonesia. Sayangnya hingga kini belum ada pembicaraan serius mengenai proses naturalisasi dengan PSSI. Kami sudah pernah mengobrol, tapi sudah beberapa tahun lalu, mari kita lihat. Semoga saja, ujar Audero. Unggahan tersebut viral di media sosial. Netizen tanah air mendambakan mantan kiper Juventus dan Inter Milan itu bisa memperkuat Timnas Indonesia. Sejatinya, Emil Audero pernah bertemu Erick Thohir dan berjabat tangan pada April 2024. Tapi hingga detik ini proses naturalisasi tak kunjung berjalan. Audero merupakan kiper berdarah Mataram. Dia memiliki darah merah putih dari sang ayah langsung yang bernama Edi Mulyadi.